Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sambil Ibu Seri dan Andia utak-atik di bawah, saya baca, saudara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika Yohanes ditanya, "Siapa engkau?" Yohanes katakan, "Aku hanyalah suara. Aku bukan siapa-siapa." Apakah engkau Mesias? Bukan. Dia bilang, "Aku ini adalah suara. Aku utusan. Aku bukan Mesias, aku bukan nabi. Aku cuman suara. Suara yang bicara tentang yang mengutus saya. Suara yang bicara tentang yang mengutus saya." Jadi saudara, Yohanes tahu siapa dia. Ketika ditanya siapa dia bicara tentang Tuhannya. Dia bicara tentang Tuhan. Maka di ayat 29, pada keesokan harinya. Jadi yang kemarin dia ditanya, siapa dia? Dia bilang itu yang saya katakan tadi, yang kita sudah renungkan. "Kamu tidak mengenal dia. Aku datang diutus oleh dia yang tidak kamu kenal. Padahal dia adalah pencipta segala sesuatu. Padahal dia adalah firman yang menjadi manusia." Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi kamu tidak kenal. Kamu tidak mengenal dia. Itu kata Yohanes. "Saya hanya utusan." Maka pada keesokan harinya, ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Jadi Yohanes datang kepada Tuhan Yesus datang kepada Yohanes. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes katakan kepada orang-orang di situ, "Lihatlah anak domba Allah." Anak domba Allah. Ayat 30 dia bilang, "Inilah dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Dan dia telah ada sebelum aku." Inilah anak domba Allah. Inilah orang yang aku katakan kepadamu kemarin. Aku katakan kepadamu kemarin, aku bukan siapa-siapa. Nanti akan datang dia yang mendahului aku, yang lebih dahulu dari aku. Saudara, dia telah ada sebelum aku. Aku tidak mengenal dia juga, sama seperti kalian. Aku juga tidak mengenal dia, padahal aku diutus oleh dia. Tapi aku tidak kenal dia. Itu sebabnya awalnya aku tidak kenal dia, itu ayat 31. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang. Tetapi aku datang sekarang. Aku datang sekarang. Untuk itu aku datang. Untuk memperkenalkan dia kepadamu. Gini, saya tidak mengenal dia. Kalian juga tidak mengenal dia. Tetapi ketika dia datang, saya bilang kepadamu, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nanti kita lihat sebentar itu anak domba sebelum aku telah ada. Aku membaptis kamu. Itulah sebabnya aku datang membaptis kamu. Kemarin kamu datang kepadaku minta dibaptis. Dan aku sudah katakan, dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah dia sekarang. Mula-mulanya aku tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Ini ayatnya. Supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Aku tidak mengenal dia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus dari langit. Turun dari langit. Seperti merpati dan tinggal di atasnya." Apa yang membuat Yohanes tahu ini dia anak domba Allah? Karena aku lihat Roh Kudus tinggal di atas Yesus. Roh Kudus turun di atas Yesus. Roh Kudus membuat Yohanes tahu Yesus itu anak domba Allah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan aku tidak mengenal dia, tetapi dia telah mengutus, dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air.
telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah. Jadi tandanya orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan anak domba Allah. Tanda orang itu adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tanda orang itu adalah harus dinyatakan kepada Israel, dan dia itulah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Itu apa yang disampaikan oleh Yohanes. Anak domba Allah menghapus dosa dunia. Mendahului aku, supaya dinyatakan kepada Israel, Roh Kudus tinggal di atasnya. Seperti burung merpati, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dia itulah anak Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat ayat-ayat ini. Yesus datang kepada Yohanes. Saudara, di begitu banyak orang yang ada di saat itu. Lalu ada seorang muda datang pada Yohanes. Seorang muda biasa-biasa saja dia. Datang pada Yohanes dan dia bilang pada Yohanes, nanti saudara akan lihat di situ. Aku yang harus dibaptis olehmu, begitu kata Yohanes kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Engkau harus membaptis aku untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk melengkapi atau menggenapi kehendak Tuhan. Yesus datang pada Yohanes. Ada orang yang datang pada Yohanes untuk menjadi murid Yohanes, untuk menerima berkat dari Yohanes, melalui Yohanes, tapi Yesus tidak datang menjadi murid, saudara. Yesus datang sebagai penguasa, sebagai anak domba Allah, sebagai anak Allah yang penuh kerendahan hati, datang pada Yohanes untuk menggenapi kehendak Bapanya. Berbeda dengan orang lain yang datang pada Yohanes untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Yesus datang pada Yohanes untuk menggenapkan kehendak Allah. Kalau kita mau langsung praktis, saudara, ada banyak orang yang datang kepada seseorang, entah itu hamba Tuhan atau pada siapa, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Benar? Ada begitu banyak orang datang pada hamba Tuhan. Ada begitu banyak orang datang pada persekutuan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi Yesus terbalik. Dia bukan datang untuk mendapatkan sesuatu kepada Yohanes, tetapi dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara perhatikan kata, anak domba Allah. Saudara, orang GA pasti sangat tahu, ketika dibilang anak domba Allah, itu berhubungan dengan domba sembelihan, domba Paskah, anak domba yang tak bercacat. Orang Israel tahu kalau anak domba itu adalah yang akan diserahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa. Anak domba yang tak bercacat. Ada dua pengertian ketika Yohanes mengatakan anak domba Allah. Yang pertama adalah menghapus dosa dunia. Kamu tidak kenal Yesus. Kamu tidak kenal dia pencipta. Kamu tidak kenal dia sebagai pencipta. Tapi sekarang saya mau katakan padamu, dia bukan hanya pencipta segala sesuatu, tetapi dia adalah penghapus dosa dunia. Dosa siapa? Dosa dunia. Dia datang kepada Israel, tetapi dia katakan, Yohanes katakan kepada orang Israel, anak domba itu menghapus dosa dunia. Anak domba itu menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa Israel, tapi dosa dunia. Anak domba itu datang 2000 lebih tahun yang lalu. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Menghapus dosa kita yang ada sekarang ini. Anak-anak cucu kita kalau dia belum datang untuk mengangkat kita orang percaya. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Tolong diingat, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Untuk menghapus dosa. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Bukan datang hanya untuk memberi berkat sementara.
Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Jadi apakah yang paling banyak yang kita gumuli dalam hidup kita? Masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, atau apa? Bukankah masalah yang paling berat adalah dosa? Bukankah masalah paling berat adalah dosa? Tapi sayang sekali banyak kali kita mengabaikan itu. Banyak kali kita mengabaikan bahwa sebenarnya yang paling berat dalam hidup kita adalah masalah dosa. Dan saudara tahu, dia datang untuk menghapus dosa anak domba yang tak bercacat. Kalau saudara baca di Yesaya 53, dia dibawa seperti anak domba yang diam, keluh, dan dipukuli. Mulai bulan depan, tidak ada video tentang Yesus dibunuh. Semua ada video tentang salju, lampu, ya kan? Apa, kandang, pohon. Yang paling banyak itu salju sama pohon. Ya kan, jarang sekali tentang Yesus yang menderita. Nah, padahal anak domba itu datang dan menderita. Dan kedua adalah, kalau saudara baca di Wahyu pasal 21 atau kitab-kitab Wahyu, saudara akan dapati pengertian dari anak domba, yaitu dia akan menghakimi dunia. Dia akan duduk di tahta Allah. Jadi ketika Yohanes bilang anak domba itu adalah menghapus dosa dunia, dia juga akan menghakimi dosa dunia. Ya, dia menghapus dosa dunia, tapi dia juga akan hakimi dosa dunia. Dia terlihat keluh dan menderita, tapi dia akan datang, anak domba itu akan datang dari langit. Akan duduk juga di tahta Allah dan menghakimi manusia. Itu anak domba, saudara. Anak domba itu menghapus dosa dunia, tapi juga akan menghakimi dunia yang berdosa. Saya sudah berkali-kali katakan, jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah. Karena anak domba itu, lihatlah anak domba yang menghapus isi dunia. Cuma hanya kepada beberapa orang itu, Yohanes tulis itu. Tetapi nanti saudara perhatikan di berikut di bawah. Atau baca kitab Yohanes, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan kepada dunia. Yohanes berkata hanya kepada orang Israel. Yesus akan menghapus isi dosa isi dunia. Dan Roh Kudus menggerakkan Yohanes, penulis kitab Yohanes, untuk menyatakan kepada dunia, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Dia telah ada sebelum aku. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah. Dia telah ada sebelum aku. Jadi ketika ditanya kepada Yohanes, siapa engkau? Aku bukan Mesias. Aku bukan nabi. Aku hanya suara yang disuruh untuk berseru kepada dia, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan dia yang saya katakan padamu, anak domba Allah, dia itu sudah ada sebelum aku ada. Dia ada dalam kekekalan. Jadi kalau dia ada sekarang, itu supaya dia dinyatakan kepada Israel, itu ayat yang ke-31. Kenapa dia ada padahal dia sudah ada sebelum aku? Kenapa anak domba itu ada sekarang? Kenapa anak domba itu menjadi manusia? Supaya dia dinyatakan kepada Israel. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Supaya Israel tahu anak domba itu yang sudah ada sebelum aku ada. Yang adalah firman itu. Yang adalah Allah itu ada sekarang. Tuhan tidak hanya dari jauh. Tapi dia datang padamu. Begitu dia bilang kepada Israel. Dia ada sekarang di hadapanmu. Itu sebabnya aku membaptis dengan air. Itu sebabnya aku lakukan aturan-aturan Tuhan. Supaya kalian tahu dia ada sekarang. Saudara, kalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia ada sekarang. Karena dia sudah ada sebelum aku ada. Begitu kata Yohanes. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan ada di sekarang. Dia ada sekarang, saudara. Tuhan ada. Makanya jangan takut. Saudara, aku membaptis dengan air. Dia ambil apa? Air, ditaruh dari atas. Saudara, ingat begini nggak? Di Kejadian pasal 1 yang pernah saya sampaikan, waktu Allah menciptakan apa? Waktu ini ada dua pengertian. Saudara lihat gambaran sederhana saja, yaitu tentang air dan burung merpati. Ya. Di Kejadian pasal 1 itu dikatakan ayat 4, Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Lalu dinamailah terang itu siang dan gelap itu malam. Ayat yang ke-6, Kejadian pasal 1, berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah air, di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.
Bisa lihat, ada air di atas dan ada air di bawah. Pada waktu itu jadi gini, pada Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, saudara lihat kacau balau. Belum teratur, kacau balau. Air bercampur di situ. Kalau saudara lihat kan ayat 1 dan ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Allah pisahkan air dari air. Tetapi kalau saudara perhatikan ketika pada masa Nuh, apa yang Allah buat? Air yang di atas dibuka sehingga menjadi banjir, jadi kacau lagi. Ya kan? Jadi gini, dalam keadaan kacau balau, samudera raya menutupi dunia, belum ada dunia, menutupi segala sesuatu, lalu Tuhan pisahkan air dari air. Dan manusia hidup di situ, ada Hawa hidup di situ. Terpisah antara air dan air. Tetapi ketika di Kejadian pasal 6, 7, air itu yang di atas sana, di atas cakrawala itu Tuhan buka. Sehingga dunia menjadi kacau lagi, air menutupi lagi segala sesuatu. Dan yang selamat cuma 8 orang. Bisa ya ceritanya gitu ya. Air terbuka lalu hancur semua. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang, aku tahu dia yang datang itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa? Saudara perhatikan di kitab Yohanes pasal 1 ini. Aku melihat Roh Kudus turun seperti merpati. Masih ingat nggak cerita tentang Nuh? Apa yang terjadi dengan Nuh? Ketika sudah selesai, air sudah mulai surut, dia kirim burung. Benar nggak? Ya. Dan terakhir dia kirim burung merpati. Bawa apa? Daun, atau sesudah itu merpatinya pergi. Saudara lihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Aku membaptis kamu dengan air. Roh Kudus turun. Dan seperti merpati dan tinggal tetap. Dia itu dah akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Yang kemarin turun dari langit di zaman Nuh itu. Bukan Roh Kudus yang turun, air turun dari langit. Lalu merpati pergi untuk mencari tempat berteduh, tempat yang kering. Sekarang Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ada Allah yang menyuruh Yohanes. Ada anak domba Allah yang satu waktu kelak di kitab Wahyu kalau saudara baca, anak domba Allah itu duduk di tahta Allah, menghakimi yang hidup dan yang mati. Lalu Roh Kudus turun seperti merpati. Roh Kudus turun seperti merpati dan tinggal di dalam Yesus. Setelah itu saudara akan baca di Yohanes pasal 14 dan 16. Roh Kudus itu akan menyertai setiap orang percaya. Roh Kudus itu akan menyertai setiap orang yang percaya. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam Yesus. Setiap orang yang punya Tuhan Yesus, pasti dia punya Roh Kudus. Setiap orang yang punya Tuhan Yesus, pasti dia punya Roh Kudus. Jadi, anak domba Allah menghapus dosa dunia. Dia sudah ada sebelum aku ada. Kata Yohanes. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan dia turun dari langit. Dan Roh Kudus turun dari langit. Tinggal di atasnya. Yohanes tahu Yesus kenapa? Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit. Saudara perhatikan. Bagaimana Yohanes mengenal Yesus? Yohanes mengenal Yesus ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus turun Yohanes untuk mengenal Tuhan. Yohanes dituntun oleh Roh Kudus sehingga Yohanes tahu inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kita nggak bisa kenal Tuhan Yesus kalau tidak Roh Kudus tuntun. Bisa lihat? Kita nggak bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Saudara boleh lihat di kitab Korintus kan? Orang yang punya Roh Kudus itu yang bisa memahami tentang Yesus. Jadi saudara, saya langsung aplikasi aja. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, dan saudara memiliki Roh Kudus, atau saudara dimiliki Roh Kudus,
Harusnya semakin hari semakin tahu Yesus itu siapa. Jangan cuma berpikir Yesus memberkati saya dengan apapun yang ada di dunia yang sementara ini. Tidak. Dia menghapus dosamu. Dia menghapus dosa saudara. Dia menghapus dosa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus, Yohanes mengenal Yesus karena Roh Kudus menuntun. Sekarang, sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus, ya. Apa yang akan Roh Kudus lakukan dalam hidup kita ketika kita percaya Tuhan Yesus? Di Yohanes pasal 14, ini mungkin kita nanti sampai tahun depan baru kita bahas ini. Ya. Pasal 14 itu ada Yesus menjanjikan penghibur. Ya kan? Dia bilang gini, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan menolong engkau, itu ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Dia akan menjadi penolong bagimu. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia. Karena dia hanya datang kepada orang yang dia kehendaki. Pada waktu itu kamu akan tahu aku di dalam Bapa. Dan kamu harus saling mengasihi. Lalu di ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal 14. Roh Kudus itu atau penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kepadamu apa yang telah aku katakan kepadamu. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan kenal Yesus. Dan kita akan selalu ingat apa yang Yesus katakan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku melakukan tugas ini supaya dia dinyatakan kepada Israel. Tapi Israel menolak dia. Israel menolak Yesus. Dan Alkitab katakan yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu adalah orang-orang yang diisi dengan hidupnya dengan Roh Kudus. Yang diisi pikirannya dengan Roh Kudus. Sehingga dia tahu apa yang Tuhan katakan. Akan diajarkan dan akan diingatkan apa yang Tuhan kehendaki. Dia akan memuliakan aku. Ayat yang ke-14 dari pasal 16. Dia akan memuliakan aku. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Itulah pekerjaan penghibur. Aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Kalau kita dilihat orang, kan Yohanes lihat Tuhan Yesus, Roh Kudus turun. Kalau kita dilihat orang, dilihat apanya? Pasti bukan lihat Roh Kudusnya lah. Ya kan? Lihat yang biasa-biasa seperti waktu Tuhan Yesus jalan menuju kepada, waktu Tuhan Yesus datang ke Yordan, Sungai Yordan ketemu dengan Yohanes. Ya yang dilihat cuma orang biasa, anak muda umur 30-an tahun, ya 33 tahun mungkin umurnya. Dia datang pada orang secuek aja, lihat dia. Siapa sih dia ini? Ini paling sama kita, sama kayak kita kok dia ini. Dia sama seperti kita, yaitu cuma mau datang, mau jadi murid Yohanes kah? Atau datang untuk dibaptis kah? Tapi ketika Yohanes lihat dia, Yohanes bilang, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes melihat dengan cara pandang yang beda dari yang dunia lihat. Dunia melihat Yesus dari cara yang salah. Yohanes melihat Yesus dengan cara yang benar. Karena Roh Kudus menuntun dia. Saudara, mungkin orang luar tidak melihat kita karena kita punya Roh Kudus. Orang luar tidak lihat kita punya Roh Kudus. Tapi semoga saudara seiman kita tahu kita punya Roh Kudus. Dan kalau mereka tahu kita punya Roh Kudus, semoga kita hidup memuliakan Tuhan. Tadi saya dengan Mas Yanto, dia buka-buka itu apa ya, sanitizer itu. Saya bilang, Mas Yanto, saya sudah mulai lupa apa sapu. Tadi saya salaman dengan seseorang, lalu saya minta maaf ya, saya mau cuci ini tangan. Saya nggak lihat ada COVID di tangannya. Enggak, saya nggak lihat. Tapi saya berharap kalau kita melihat seseorang, bukan lihat yang itu. Dan kita lihat seseorang, dia ini punya Roh Kudus. Saudara saya punya Roh Kudus. Tadi Ibu Shirley bersaksi dia sudah umur 53. Belum ya. Biasa ibu-ibu itu katanya perempuan nggak mau sebut umur. Tapi dia bilang umur tadi. Berarti dia bukan ibu-ibu. Menurut pandangan orang. Ya kan? Dia bilang saya umur begini. Mungkin kalau orang lihat, oh kirain udah 70. Gitu. Kirain 23 gitu kan. Kita nggak tahu. Sebagai anak Tuhan pasti kalau kita ketemu dengan Yemi, ketemu dengan siapa, ini anak ini punya Roh Kudus di dalam. Maka tidak heran hidupnya bagus.
Inet, Andia, Tessa, Sela. Oh ini anak ini punya Roh Kudus. Bukan Tuhan Yesus kita, bukan. Tapi kita boleh belajar dari apa yang Yohanes lihat. Oh, ini anak domba Allah. Kenapa tahu anak domba Allah? Karena Roh Kudus turun ke atasnya. Lalu dia bilang dia bukan cuma anak domba, tapi dia sudah ada sebelum ada. Dunia ini ada. Tapi orang-orang menolak dia. Dia yang akan menghapus dosa dunia. Kita tidak lihat Tuhan Yesus seperti itu. Tapi saya mau bilang pada saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apa yang orang lihat pada kita? Semoga orang melihat kita karena kita punya Roh Kudus. Kenapa? Karena anak domba Allah menghapus dosa dunia sudah menjadi bagian hidup kita. Kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Benar? Kita tidak lagi dibaptis dengan air. Tapi kita dibaptis dengan apa di situ dibilang? Dengan Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Dijadikan satu dengan Tuhan. Air dari air rusak pada waktu penghukuman, lalu merpati pergi. Baptisan air untuk menyatakan bertobat. Roh Kudus datang untuk menyatakan anak domba Allah sudah mengampuni dosamu. Apakah kita akan mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak Tuhan? Saudara, saya cerita tadi tentang yang di Blitar itu. Selesai saya khotbah, saya turun lalu menyapa mereka. Saya tidak salaman, saya cuma begini aja ke mereka. Saya bilang saya minta maaf kalau saya tidak bisa berbahasa Jawa. Tetapi saya mau ulang lagi apa yang saya bilang di depan. Boleh nggak? Saya tanya ke ibu-ibu sama tuh bapak-bapak, anak-anak muda di situ. Boleh nggak saya mau bilang lagi apa yang saya bilang tadi di depan? Boleh katanya, Om. Mereka panggil saya Om. Boleh Om. Lalu saya bilang, saya tadi Pak, Ibu, Mas, saya cuma bilang, Tuhan kita mengasihi kita kan. Dan Tuhan itu tidak mau kita masuk neraka. Tuhan mau kita masuk surga. Semoga kita tahu sekarang ada Tuhan yang mengasihi kita. Nanti jika Tuhan berkehendak, kita akan bicara lagi tentang itu. Saya tidak bicara agama, saya bilang. Saya bicara tentang Tuhan yang mengasihi. Iya kan? Tuhan kita mengasihi kita kan? Nggak mungkin kita dibawa ke neraka kan? Begitu saya bilang begitu. Iya Om, katanya. Wis, bagus ya. Saudara, dan aku melihatnya dan memberi kesaksian, iya inilah anak Allah. Saudara, jangan takut terhadap apapun. Tetaplah bersyukur dalam apapun. Karena kita punya anak domba yang telah menghapus dosa dunia. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia sudah dinyatakan kepada dunia. Dan Roh Kudus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Roh Kudus itu juga yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan setiap orang yang punya Roh Kudus, yang percaya Tuhan Yesus, yang adalah anak Allah, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Setiap orang yang punya Roh Kudus itu, semoga orang-orang yang punya Roh Kudus itu makin memahami tentang Yesus. Semoga orang-orang yang punya Roh Kudus itu, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu, mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia adalah anak Allah. Satu waktu dia akan, sekarang dia ada duduk di tahta Allah, satu waktu dia akan datang lagi. Bukan menghakimi kita, tapi dia akan mengangkat kita tinggal bersama-sama di sorga. Tetapi dia akan menghakimi setiap orang yang tidak percaya padanya. Itulah anak domba Allah. Saudara, semoga kita tetap saling mengasihi. Ada apapun dalam hidup kita, ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyatakan Yesus. Dan kalau kita punya Roh Kudus, semoga kita mau menyatakan Yesus kepada orang lain. Paling penting adalah nyatakanlah Yesus kepada saudara seiman di samping kita. Karena dia pasti tahu saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya yang punya Roh Kudus. Semoga dia lihat dari sikap kita. Oh, ini memang dia punya Roh Kudus. Jangan terbalik lah. Ya kan? Ini punya Roh Kudus tapi nggak mungkin lah kita kayak gitu. Ya kan? Kita adalah anak Tuhan yang punya Roh Kudus, dan orang yang punya Roh Kudus itu
adalah orang yang dimiliki oleh Roh Kudus. Dan Yohanes, kita sudah belajar dari waktu lalu ketika dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang-orang yang ditebus, dihapus dosanya karena ada anak domba Allah yang mati di kayu salib. Paulus mengatakan anak domba Paskah kita sudah mati di kayu salib. Bulan depan saudara akan mendengar khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Yohanes kita tutup sampai di sini dulu. Yohanes pasal 1, nanti kita sambung lagi pada tahun depan. Tetaplah kuat, tetaplah bersyukur, karena dosa kita dihapuskan, karena kita punya Tuhan yang penguasa, kita punya Tuhan yang tinggal bersama dengan kita yaitu Roh Kudus, dan kita tahu dia adalah anak Allah, ada anak Allah, Yesus adalah anak Allah, dan kita harus beritakan anak domba Allah kepada dunia. Mari kita berdoa.